toleransi itu dalam Islam ada dua. Toleransi itu kalau ada orang kafir, dia paham tentang, contoh kita ambil kasus orang Kristen, dia meyakini bahwa Yesus atau Isa itu memang Tuhan. Kita hargai keyakinan itu. Itu namanya tasamuh. Kita hargai. Kita sebagai Muslim membiarkan dia dengan keyakinannya. Bukan kita partisipasi, bukan. Partisipasi itu kan terlibat, ikutan. Itu haram. Dalam Islam tuh orang mengakui keyakinan orang lain itu sudah tasamuh, itu sudah partisipasi. Jadi nggak usah ngajak-ngajak deh. Bahasa kasarnya gini, lo minum kopi, gue minum teh. Nggak usah kopi yang saya minum atau teh yang Anda minum dicampurkan, nggak usah. Islam tuh jangan ngajari Islam tuh dengan toleransi, nggak usah. 13 abad ke peradaban Islam itu dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Utsman 3 Maret 1924 itu 13 abad itu toleransi hakiki terjadi. Jadi bukan baru diomongin, itu berjalan iya. Gitu. Akidah umat dijaga, seluruhnya dijaga. Kenapa? Karena memang ada dari syariat itu sendiri yang melarang kita merobohkan gerejanya, merobohkan acaranya, merobohkan pendetanya, ajarannya kita cela dan sebagainya, ada di situ. Jadi kalau melihat tadi, Islam itu sangat luar biasa. Terus yang kedua, saya ingin sampaikan, hari ini kita menjadi tahu, oh kita hidup tidak di habitat Islam. Sehingga diksi tadi tiap tahun diulang. Natal bersama, dan seterusnya. Kebetulan aja ini ketemu dengan Menak yang baru. Apakah Menak sebelumnya, Menteri Agama sebelumnya lebih baik? Sama aja. Karena dia ada hidup dalam sistem, nah ini yang saya ingin sampaikan yang ketiga. Dalam sistem sekularisme. Di mana Islam itu hanya mengatur pada urusan-urusan pribadi. Nggak boleh ke masalah publik. Gitu. Kenapa? Ini berangkat dari halan wasato, jalan tengah di Eropa yang menempatkan kelahiran sekularisme itu. Agama jangan dibawa-bawa dalam kehidupan. Coba lihat nih Kristen. Kata dia, karena dibawa-bawa dalam kehidupan, hancur semua. Makanya ada dua adagium. Bagian agama dikasih kepada pendeta, bagian kehidupan dikasih kepada ilmuwan. Itu sejarahnya kita tahu. Dan ini, pemahaman ini akan coba disuntikan ke tengah kita kaum muslimin. Dan berhasil. Faktanya saat ini kita melihat satu hukum yang bukan dari Allah, diam saja. Padahal kita tahu Islam itu tidak itu. Islam itu mengatur seluruhnya. Kalau agama di luar Islam itu dia hanya bicara tentang bahasa kita, ubudiyah, ibadah mahdoh, spiritual dengan Allah, iya. Memang karena dia tidak punya sistem kehidupan yang lain. Ekonominya dia nggak ada, politiknya dia nggak ada, sosialnya dia nggak ada. Jadi saat orang kafir di luar Islam itu ditawarkan sistem kehidupan yang apapun dia terima. Sosialis diambil, kapitalis diambil, Islam pun diambil karena dia tidak punya. Itu dulu. Nah, berangkat dari yang tadi saya sampaikan di Eropa itu memunculkan bahwa ini harus disebarkan, ditanamkan di negeri-negeri kaum muslimin. Apalagi setelah 3 Maret 1924 itu keruntuhan penjaga Islam itu tidak ada. Jadi ada hubungan antara kekuasaan dengan kondisi yang hari ini ada. Bukan berpisah, enggak. Justru makanya saat itu kepemimpinan Islam itu ada, kehidupan yang rusak seperti hari ini, kemusyrikan, kemudian kerusakan yang ada di Sumatera itu akibat karena Islam tidak mengatur kita. Itu dulu teman-teman semua. Terus berikutnya, berangkat dari itu semua, kenapa itu bisa terjadi? Oh, jadi kita tahu akidah yang dibangun, toleransi yang hari ini dibilang toleransi yang liberal itu disuntikan di tengah-tengah Islam. Jadi harus kalau tidak barengan, tidak sinkritis, itu intoleran. Dipaksakan kita kan? Saudara-saudara kita, kalau bapak-bapak lewat itu di beberapa mall itu udah pakai pakaian-pakaian mereka. Dalam bahasa kita itu nggak boleh, haram itu hukumnya. Kita cenderung aja, tasabuh itu kan cenderung, fahuwa minhum. Antasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa mengikuti, di sini mengikuti bukan ikut-ikutan, cenderung saja. Ada muyul, ada kecenderungan ikut itu sudah ikut mereka. Padahal itu aktivitas yang haram. Hari ini
Bukan ikut-ikutan, negara ikutan memfasilitasi untuk orang mengajak musyrik bareng, coba bayangin nggak? Terus kita diam saja merasa aman, yang penting bukan saya. Dan ingat Pak, yang dikatakan bukan saya itu biasanya umat Islam hari ini, yang penting saya tidak ikut-ikutan. Itu yang berbahaya. Yang dikatakan Ananiah itu, pemahaman individualistik. Pemahaman individualistik itu ditanam di tengah umat supaya kita mengemban pemikiran itu. Ya kan? Yang penting tidak saya. Masa bodoh tetangga saya, masa bodoh yang lain. Padahal sekali lagi kalau melihat tadi ayat di surat Al-Anfal itu, fattaqu fitnatal ladzina zalamu minkum. Takutlah kalian kepada azab Allah yang tidak menimpa orang-orang zalim saja. Kita juga kena. Sederhana lah kita ambil Aceh, tsunami Aceh itu, apakah di situ orang jahat semua? Kita yakin penjajah tuh nggak masuk Aceh karena kekuatan imannya. Bukankah itu menunjukkan, oh ini Aceh juga banyak orang beriman, tapi Allah berikan teguran bagi orang beriman, azab bagi orang-orang bermaksiat, betul kan? Artinya apa? Saat kita melihat itu, oh itu juga ada kehilafan, ada kelalaian dari para ulama di sana sehingga disamakan perlakuannya, diazab seluruhnya. Kita tidak berharap seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi tahu, oh iya, keberpihakan kita terhadap syariat itu menjadikan kita dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.